Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Tsummas salatu wassalamu ala rasulillah habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah, satu pertanyaan terkait dengan ibadah yang amat sangat istimewa, karena ibadah ini disinyalir hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan tentunya umatnya termasuk kita. Dan semoga kita bersama-sama senantiasa setia mencintai Nabi Muhammad SAW. Allahumma amin. Adalah wudhu. Pertanyaannya adalah, bagaimana hukumnya berwudhu di kamar mandi? Usai mandi, lalu kemudian berwudhu di dalamnya. Apakah ambil dari bak mandi atau di kamar mandi ada kran atau pakai shower? Yang jelas dilakukan wudhu itu di dalam kamar mandi. Bagaimana hukumnya? Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengutuhkan pemahaman kita terkait dengan wudhu. Allahumma amin. Satu catatan menarik di dalam kitab Tanwirul Qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma makruhatuhu fa innaha ashrun. Adapun perkara-perkara yang dimakruhkan pada saat berwudu itu ada 10. Satu dari 10 itu adalah wal wudu'u fi baitil khala'i. Adalah wudu yang dikerjakan di dalam kamar mandi, di dalam khala, kita kenal dengan WC. Hukumnya adalah makruh. Makruh itu tidak berpengaruh terhadap keabsahan wudhunya. Wudhunya sah? Sah. Makruh itu juga tentunya tidak terkait dengan dosa. Makruh itu hanya terkait dengan ini disuka atau tidak. Makruh itu tidak disuka oleh siapa? Tentunya asyari. Asyari itu siapa? Allah dan Rasulnya. Ini artinya sebaiknya kita hindari tidak mengerjakan wudhu, tidak berwudhu di kamar mandi. Itu sebaiknya kita hindari. Berarti mandi di kamar mandi. Lalu kemudian aktivitas BAB atau BAK juga di kamar mandi. Setelah itu mau berwudu, keluar. Sehingga kemudian kita mengerjakan wudunya sah, 2 dapat pahala, dan kita terhindar dari apa yang dibenci oleh Nabi SAW. Apa itu? Makruh. Allahumma sallimna. Semoga Allah menyelamatkan kita. Sebagian orang itu meremehkan, makruh saja. Bukan begitu. Jika keimanan dan ketakwaan seseorang menghindari kemakruhan itu lebih diutamakan dibandingkan melaksanakan hal-hal yang disunnahkan. Yang hukumnya sunnah maksud saya. Bagaimana mungkin kita melakukan apa yang disenangi oleh Nabi SAW plus mengerjakan apa yang dibenci oleh Nabi SAW? Dalam bahasa kita, ya lebih baik tentunya tidak mengerjakan apa yang disenangi Nabi, tapi menghindari apa yang tidak disuka oleh Nabi SAW. Maka sekali lagi saya ingin mengajak saya dan kita semuanya untuk meninggalkan kebiasaan berwudu di kamar mandi. Itu hukumnya makruh. Demikian dipaparkan di dalam kitab Tanwirul Qulub. Mengapa? Pertama, karena kamar mandi itu identik dengan najis, sementara wudhu itu adalah upaya untuk mensucikan zahir dan batin kita. Ibarat kata, wudhu itu ngalor, nah tempatnya itu ngidul, nggak ketemu. Kontradiktif. Yang kedua, Nabi SAW memberikan nasihat dan informasi kepada kita bahwa salah satu ruangan atau tempat yang paling disuka oleh jin
oleh makhluk astral adalah kamar mandi. Itulah mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kalau kita mau masuk ke kamar mandi berdoa. Keluar dari kamar mandi juga berdoa. Berarti ketika di kamar mandi kita selamat karena dilindungi Allah, keluar dari kamar mandi tidak diikuti karena kita berdoa. Yang ketiga, karena kamar mandi itu tempat orang telanjang. Tempat orang telanjang. Apakah telanjangnya mau BAK atau BAB atau bahkan mandi? Karena tempat itu adalah tempat yang dalam tanda petik tidak baik, hal yang baik seperti wudhu hendaknya tidak dikerjakan di tempat itu. Yang terakhir, nasihat kita bersama-sama adalah makanya buatlah tempat wudhu di luar kamar mandi. Apakah di ruang tengah, ataukah di belakang, ataukah di teras. Ini adalah salah satu cara agar kita tidak wudhu di kamar mandi. Karena ada tempat wudhu di luar kamar mandi. Biasanya ada sebagian rumah yang mendesain rumahnya itu ada kamar khusus tempat sholat. Nah di depannya itu ada keran-kerannya. Atau di sebagian bandara ini tempat pipis, tempat lalu tempat wudhunya di luar. Itu betul itu. Itu syar'i untuk menghindarkan orang-orang yang memanfaatkan fasilitas itu untuk terhindar dari kemakruhan. Sekali lagi, tidak enak. Meskipun kita beribadah, namun dibenci oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kita melakukan perkara yang dimakruhkan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memampukan kita untuk terus memperbaiki diri, menghindari perkara-perkara yang dimakruhkan. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.